Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak soleh dan soleha, berjumpa lagi di pelajaran pendidikan agama Islam bersama Ibu Guru Susi Susanti. Sebelum belajar, yuk sama-sama kita baca doanya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zikni ilman warzuqni fahman. Kali ini kita akan membahas materi pelajaran 1 dengan judul Mari Belajar Surat At-Tin. Terlebih dahulu kita mengetahui apa itu Al-Quran. Al-Quran adalah merupakan mukjizat terbesar yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai anak Muslim, wajib hukumnya untuk mempelajari Al-Quran. Untuk itu, mari kita mempelajari surat At-Tin dimulai dengan membaca ta'awuz dan basmalah. Kemudian, cermati dengan baik surat At-Tin berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun waturi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus salihati falahum ajrum ghairu mamnun. Fama yukazzibuka ba'du biddin. Alaihissallahu bi'ahkamil hakimin. Sadaqallahul azim. Bagi anak-anak ibu yang sudah lancar membaca, langsung saja membaca dengan tartil ya. Tartil artinya membaca sesuai dengan kata, tanda-tanda, dan barisnya di bacaan Al-Quran dalam surat At-Tin. Dibaca dengan tenang dan tidak tergesa-gesa. Setelah kita membaca surat At-Tin, terdapat hukum bacaan nun sukun atau tanwin. Yang pertama yaitu Tayran ababil, yaitu hukum tanwin, tanda tanwin yang bertemu dengan huruf alif, hukum bacaannya adalah izhar. Yang kedua, min sijil, nun mati ketemu dengan huruf sim, hukum bacaannya adalah ikhfa. Yang ketiga, ka'asbim makul, tanwin ketemu dengan huruf mim, hukum bacaannya idgham biguna. Tanwin ketemu dengan huruf mim, hukum bacaannya idgham biguna. Yang terakhir, walam yakul lahu, yaitu nun mati ketemu dengan huruf lam, hukum bacaannya idgham bilaguna.
Apa itu surat At-Tin? Surat ini dinamakan At-Tin diambil dari kata At-Tin yang terdapat dari ayat pertama yang artinya buah tin. Surat At-Tin adalah surat yang ke-95 dalam Al-Quran yang berjumlah 8 ayat dan termasuk golongan surat yang turun di Mekah atau disebut dengan surat Makkiyah. Dalam surat At-Tin ini Allah bersumpah yang pertama yaitu demi buah tin. Yang kedua, demi buah zaitun. Yang ketiga, demi gunung Sinai. Dan yang terakhir, demi negeri kota Mekah yang aman. Untuk selanjutnya, apa saja yang terkandung dalam surat At-Tin ayat 1 sampai 4? Yang terkandung dalam surat At-Tin ayat 1 adalah tin adalah buah yang enak dan lembut serta cepat dicerna. Ia menjadi obat yang banyak manfaatnya, memperhalus fisik, mencerna dahak, membersihkan ginjal, menghancurkan batu pada saluran air seni, dan mengemukkan badan dan dapat melonggarkan rongga hati dan limpa. Zaitun adalah buah yang memiliki keistimewaan karena kandungan minyaknya yang berlimpah sehingga dapat dipergunakan di daerah yang kurang memiliki minyak. Buah tin dan buah zaitun melambangkan tempat-tempat yang memiliki nilai sejarah dan spiritual tinggi, seperti wilayah Sam yang dikenal subur dan tempat tinggal banyak nabi, termasuk Baitul Maqdis, tempat kelahiran Nabi Isa, dan Damaskus adalah kota kelahiran Nabi Nuh. Dalam konteks yang lebih luas, sumpah ini menekankan pentingnya memperhatikan tanda-tanda kebesaran Allah yang tersebar di alam semesta yang mengajak manusia untuk merenung dan meningkatkan keimanan. Surat At-Tin ayat kedua, yang artinya demi Gunung Sinai. Dalam konteks ini, Allah bersumpah demi Gunung Sinai yang merupakan tempat di mana Nabi Musa menerima wahyu dari Allah. Sumpah ini menekankan pentingnya wahyu dan ajaran yang diturunkan kepada Nabi Musa, serta menunjukkan kebesaran dan kekuasaan Allah dalam menyampaikan pesan-pesannya kepada umat manusia. Ayat ini juga mengingatkan kita akan keagungan dan keistimewaan tempat-tempat suci yang disebut dalam Al-Quran. Kandungan surat At-Tin ayat yang ketiga. Surat At-Tin ayat yang ketiga menyebutkan demi negeri Mekah yang aman ini. Kota ini disebut dengan kota yang aman karena siapapun yang memasukinya terjaga keamanan dan keselamatannya. Kota Mekah juga disebut Ummul Quraj dan tanah yang aman. Kota ini banyak menyimpan sejarah sejak Nabi Ibrahim. Ayat ini merupakan bagian dari surat At-Tin yang mengandung sumpah Allah dengan menyebutkan beberapa tempat yang penting. Ayat ketiga ini secara khusus merujuk kepada kota Mekah yang disebut sebagai negeri yang aman. Kota Mekah memiliki makna spiritual yang sangat penting di dalam Islam. Kandungan surat At-Tin ayat yang keempat. Allah menjadikan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Proses kejadian manusia tidak sama dengan kejadian makhluk-makhluk lainnya. Kalau manusia diciptakan Allah dengan sebaik bentuk, yaitu mempunyai akal, jasmani, rohani, dan nafsu, berbeda dengan makhluk yang lainnya. Terima kasih, demikianlah pembelajaran pada hari ini. Jangan lupa bersyukur dan bahagia. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semuanya. Jangan lupa tonton video pembelajaran berikutnya dan jangan lupa subscribe, follow, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.